Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari lagi kita akan insyaallah memasuki bulan Ramadan. Kita sudah ada di penghujung bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Pertanyaannya, di antara persiapan apa sajakah yang layak untuk kita persiapkan? Para ulama memberikan penjelasan di antara persiapan ilmu dan lain sebagainya. Yang tak kalah penting ketika kita memasuki bulan Ramadan adalah tasfiyatul qalbi, yakni memperbaiki, membersihkan hati. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang hadisnya sering disampaikan oleh para ulama, para ustadz, para guru-guru kita. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Sebaliknya, apabila segumpal daging itu buruk atau jelek, maka fasada sairul jasadi, maka akan rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Nah, kemudian bagaimana cara untuk membersihkan dan memperbaiki hati? Di antaranya adalah dengan banyak mengingat kematian. Kemudian orang yang mengingat kematian itu akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ini saya kutip dari kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi. Man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya'. Siapa yang memperbanyak ingat mati, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Pertama adalah ta'jilut taubati, bersegera untuk bertaubat. Kita berharap kita diberikan panjang umur sampai menjumpai bulan Ramadan dan panjang umur untuk beramal soleh. Namun yang namanya kematian kita tidak tahu. Maka dari itu, dengan kita banyak mengingat mati akan bersegera untuk bertaubat. Di antara bertaubat adalah bertaubat kepada Allah dan tentunya menghilangkan segala kezoliman terhadap sesama manusia. Dimulai dari skup yang paling kecil, yakni rumah tangga, istri dengan suami, suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak. Hendaknya sebelum bulan Ramadan kita hatinya sudah bersih, terbebas dari yang namanya sangkutan-sangkutan. Kenapa demikian? Karena puasa Ramadan itu yang namanya puasa kan berat. Ibarat orang berjalan itu mendaki. Kalau mendaki itu banyak beban, otomatis jalannya juga akan lambat. Nah, di bulan Ramadan besok kita puasa, tetap melakukan aktivitas. Malamnya tarawih, baca Quran, itu kan gak gampang. Nah, kalau bebannya itu berat, itu akan susah untuk mengerjakan hal itu semua. Maka dari itu kurangi beban-beban. Nah, beban di sini adalah beban maknawi, beban yang tidak kelihatan. Kita punya banyak dosa, perbanyak beristighfar. Ketika kita punya merasa banyak kekurangan dan kesalahan kepada keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, segeralah untuk bertaubat, meminta maaf, karena itu akan meringankan kita memasuki bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waqana'atul qalbi. Orang yang banyak mengingat mati akan hatinya qanaah. Qanaah itu menerima pemberian Allah apapun bentuknya. Ini sering saya sampaikan bahwa yang namanya qanaah itu menerima itu nggak gampang. Masing-masing Pak Latif ada dari Sumedang, Jawa Barat. Ada yang dari Mas Supri dari Jawa Timur. Saya juga dari Jawa Timur. Nah, kita terlahir di Jawa Timur, Jawa Barat, ada orang Sunda, Betawi,
Jawa, Eropa dan lain sebagainya, itu kan bukan kehendak kita, tapi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau menyangkut kehidupan, kenapa aku dilahirkan dengan kondisi ekonomi seperti ini, lingkungan seperti ini, kan nggak gampang nerima seperti itu. Tapi kalau kita qanaah, dengan qanaah itu akhirnya kita nerima, bersabar. Sementara pahala orang yang bersabar itu tidak dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang bersabarlah yang disempurnakan bighairi hisab, tanpa hitungan. Kemudian orang yang banyak mengingat mati itu akan yang ketiga mendapatkan keuntungan, kemuliaan, nasyatul ibadah, yakni semangat untuk beribadah. Berarti introspeksi diri kita, kalau kita lagi malas beribadah, jangan-jangan kita banyak dosa nih, jangan-jangan kita banyak kezaliman terhadap diri sendiri dan saudara-saudara kita. Maka dari itu persiapan di bulan Ramadan yang banyak itu diantaranya bersihkan hati kita, persiapkan hati kita untuk memasuki bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan, bulan yang diberkahi, agar amalan-amalan di bulan Ramadan bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Itu bisa dilakukan kalau tidak ada beban. Misalnya adalah beban maknawi, yakni dosa dan sangkutan-sangkutan kepada orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Besok akan saya sampaikan lagi insya Allah menyambut bulan Ramadan dengan apa saja dan bagaimana. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab dan bulan Syaban, dipanjangkan umurnya memasuki bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.